Selamat datang di channel Mr. Bowo. Kali ini saya akan membahas seputar dunia alutsista Indonesia yang sudah mendunia dan banyak diminati oleh negara-negara di dunia. Stay terus ya di video ini. Sejarah PT Pindad menjadi perusahaan manufaktur alat utama sistem pertahanan negara berawal di Surabaya pada tahun 1808. Serangkaian peristiwa perang membuat pabrik ini harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dengan kepemilikan yang berbeda-beda seiring proses peperangan. Pada tahun 1923, PT Pindad berpindah ke Bandung dengan nama Artileri Industringen. Singkat cerita, pada 1958, akhirnya pabrik alat peralatan Angkatan Darat terbentuk di bawah naungan negara Indonesia. PT Pindad di era modern ini ternyata sudah memproduksi banyak peranti perang yang mendunia dan banyak dibeli negara lain. Berikut diantaranya 5 senjata buatan Indonesia yang mendunia. Yang pertama ada G2 Elite kaliber 9 mm. G2 Elite adalah pistol buatan PT Pindad yang sudah digunakan cukup luas di daerah Timur Tengah dan India. Pada 1 Juni 2018, PT Pindad melakukan kerjasama dengan Bukanvola Industri untuk mengimpor G2 Elite ke jajaran aparatur negara India. Pistol G2 Elite beroperasi secara semi-otomatis, menggunakan mekanisme barrel James Browning. Kapasitas magazinnya mencapai 15 dengan jenis peluru 9x19 mm parabellum. Pistol ini memiliki keunggulan berupa pisir belakang yang bersifat adjustable. Dengan panjang laras 5 inci, akurasi yang dihasilkan tidak dapat diragukan lagi. Yang kedua ada SPR-2 kaliber 12,7 mm. Senapan penembak runduk ini memiliki laras panjang dengan bipod, dioperasikan dengan cara merunduk untuk kestabilan dalam menembak. Senjata ini cukup akurat untuk memungkinkan latihan penembakan di 1500 meter. Pada dasarnya, SPR-2 bukanlah senapan penembak yang menargetkan manusia, melainkan objek militer seperti tank atau mobil baja. Karena itu, SPR-2 tergolong ke anti-material rifle yang bisa menembus bermacam objek fisik, bahkan besi baja sekalipun. Hal tersebut dikarenakan SPR-2 menggunakan kaliber peluru 12,7 mm. Tetapi, magazin SPR-2 hanya memuat 5 buah peluru tersebut. Senjata buatan Indonesia satu ini sudah mendapat pengakuan dunia internasional, bahkan disandingkan dengan senjata buatan luar negeri. Dan yang ketiga ada senapan serbu SS2 V4 kaliber 5,56 mm yang pernah memenangkan kompetisi menembak Australian Army Skill at Arms Meeting dan Asian Army Rifle Meet sebanyak 11 kali. Memiliki flash suppressor yang mirip dengan senapan M16A2. SS2 V4 mampu memberi presisi tembakan yang baik dengan bantuan attachment SOG scope di atasnya. Magazinnya dapat memuat 30 peluru 5,56x46 mm. Jarak efektifnya mencapai 500 meter dengan firing rate hingga 700 peluru per menit. Senjata ini sangat laku di negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Mozambik, dan Nigeria. Thailand dan Singapura juga dikabarkan sering memesan senjata ini. Dan yang keempat ada SSE kaliber 7,62 mm. PT Pindad berhasil membuat jenis senjata yang dinilai dapat melebihi kemampuan senapan serbu SS2. Bahkan, kemampuan senjata baru buatan Pindad ini mengalahkan senapan serbu legendaris ciptaan Mikhail Kalashnikov atau AK-47. Desain senapan ini terinspirasi dari FN Scar asal Belgia dan Hagelkopf HK-417 asal Jerman. Dengan tampilannya modern, kamu akan familiar banget sama desain SSX, seperti senjata-senjata di game Call of Duty Modern Warfare series. Senapan serbu terbaru ini murni senjata varian terbaru, bukan pengembangan SS2 atau SS1 yang berkaliber 5,56 mm, dengan jarak tembakan efektif 300 meter yang telah lama dikembangkan dan diproduksi massal. Senjata ini mampu kalahkan AK-47 jika dilihat dari kaliber peluru yang digunakan. SSE menggunakan peluru kaliber 7,62 x 51 mm, sementara AK-47 memiliki kaliber 7,62 x 39 mm. Tidak hanya itu,
Keunggulan SSX lainnya adalah soal jarak tembak ideal yang diadopsi. SSX memiliki jarak tembak efektif 600-800 meter, sementara AK-47 hanya punya jarak tembak efektif sekitar 300 meter. Senapan SSX ini dirancang dengan menggunakan metode reverse engineering, yang artinya senjata dibuat dari gabungan sejumlah produk persenjataan hasil kerjaan pindad maupun non-pindad. Misalnya saja, rumah mekanik dan penutup diambil dari SS1. Senjata ini tidak sepenuhnya berasal dari gabungan sejumlah komponen senjata. Beberapa di antaranya merupakan rancangan baru. Salah satunya adalah popor yang bisa dilipat. Dan yang terakhir ada SSBA atau senapan serbu bawah air. Dari namanya, senjata ini sepertinya dikhususkan buat pasukan amfibi untuk penggunaan bawah air. Pindad SSBA dikembangkan dengan kolaborasi di Litbang TNI Angkatan Laut, yang menghasilkan sebuah senapan amfibi yang terinspirasi dari APS Rifle asal Rusia. Senapan bawah air Rusia ini pertama kali dikenalkan pada 1975. Namun sampai sekarang APS masih menjadi andalan beberapa pasukan khusus di masing-masing negara. SSBA merupakan turunan dari SS1, di mana senapan ini dikembangkan dengan sistem tahan air. SSBA memiliki peluru 5,6 mm dengan ujung runcing sepanjang 12 cm yang didesain untuk bisa berakselerasi dengan baik di bawah air. Itulah beberapa senjata karya anak bangsa yang telah berada di kancah internasional. Tentunya sebagai generasi penerus, kita harus bisa mengharumkan bangsa Indonesia di panggung dunia sebagai bentuk cinta dan bangga kepada tanah air. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe. See you next time.